Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Minang Flash Tutorial. Hari ini saya kedatangan handphone merek Vivo ya, Vivo tipe Y50. Vivo Y50 dengan kendala SD rusak ya, tompel hitam seperti ini ya. Jadi pemiliknya minta ganti ya. Oke. Sebenarnya ini bisa diperbaiki ya teman, prosesnya lama dan rumit dan resikonya juga tinggi. Ada risiko kegagalan ya, lebih tinggi. Oke, dia minta ganti saja dan dia butuh cepat dan kita setuju ya. Nah, langsung kita ganti. Terlebih dahulu kita matikan handphonenya. Kemudian kita buka slot SIM. Kartu SIM-nya kita buka saja. Dan asingkan ya, jangan lupa diasingkan. Kemudian kita buka ini backdoor ya, ini backdoor. Kalau Vivo ini udah bukanya dari belakang. Terkadang tipe Vivo ini catnya itu nyangkut ya, lebih kuat lem daripada cat, jadi sering tergelupas. Jadi sering tergelupas bagian cat, maka di sini sangat diperlukan kesabaran dan hati-hati ya. Lebih diperlukan kesabaran dan kehati-hatian yang tinggi. Oke, sekarang kita akan buka. Saya menggunakan plastik tipis seperti ini ya, bekas dari bagian tutup anti gores. Selesai kita buka perlahan dan hati-hati, fleksibel fingerprint bagian sini ya. Ini sepertinya baru pertama kali diganti, belum pernah diganti katanya. Masih original ya. Dan nampak sangat kuat. Sangat kuat ini. Oke. Cari celah yang lebih memungkinkan ya. Kalau bisa kita panaskan sedikit dulu. Karena terlalu keras, kita panaskan dengan blower ya. Agar lemnya sedikit melunak. Bisa juga teman-teman mengoleskan pelumas ya, seperti minyak pertalite atau alkohol penghancur lem, bisa juga. Saya di sini menggunakan blower saja. Menggunakan blower, panasnya diukur aja ya, rasa-rasa masih bisa memegang atau panas-panas sedikit lah, masih sanggup kita pegang. Yang penting lemnya sedikit melunak. Oke, saya coba ulang membuka cover ini. Ini masih sangat panas, maksudnya masih sangat keras ya. Oke, sudah seperti ini, maka kita tinggal geser saja. Ini masih keras.
kita geser, terus dimana yang masih keras kita panaskan lagi bagian yang masih keras. Kalau tidak ada blower, bisa teman-teman yang pemula, kalau belum ada blower bisa dengan menggunakan cricket ya, atau mencis atau korek api juga bisa. Yang biasa dipakai untuk merokok ya. Keunggulan dipanaskan seperti ini, lemnya tidak mengelupas. Kalau tanpa kita panaskan, itu bersiko lem, maksudnya cat pada backdoor ini tergelupas ya. Kalau tanpa kita panaskan itu sangat tinggi persentase cat bisa mengelupas. Namun kalau dipanaskan seperti ini agak kurang ya. Bisa catnya lebih tahan, tidak mudah tergelupas. Oke teman-teman ya, seperti ini di dalamannya. Alhamdulillah bagian cat aman dan fingerprint juga aman ya. Kita buka fingerprint. Pertama-tama kita buka fingerprint ya. Wah, ternyata bukan bukanya di sini. Aduh, kacau. Bisa langsung dibuka tanpa buka ini ya. Kacau kita. Bukanya bagian bawah ternyata. Baru pertama kali soalnya dapatkan tipe ini. Ternyata bukanya bisa tanpa dibuka backdoor belakang. Dan kita lepaskan baut. Lepaskan fingerprint pertamanya. Oke. Kemudian kita lepaskan cover mesin.
Cover mesin sudah terbuka, kita asingkan bautnya. Kemudian kita buka baterai, semua soket ya. Kemudian kita buka nih baterai. Dan kita rapikan kembali. Usahakan serapi mungkin ya. Rapikan kembali. Kemudian kita buka soket LCD. Dan kita buka juga mesin ya, agar tidak mengganggu. Kita buka mesin agar ya sampai terganggu pemasangan kita, biar lebih lega ya, apa namanya, biar lebih leluasa dalam pemasangan. Buka bautnya, satu baut mesin harus dibuka. Oke, kita congkel mesinnya dan pastikan tidak ada lagi baut. Ini masih ada baut satu. Oke, sudah kita buka mesin, kita amankan dulu. Sekarang kita fokus membuka LCD dari bagian depan. Oke, karena ini anti goresnya sudah pecah. Ini kita buka, sebenarnya nggak apa-apa, tapi biar aja lah. Biar aja dulu ya. Kita fokus membuka LCD saja. Bagusnya buka, sakit. Bikin sakit tangan. Karena udah terdapat pecah-pecahan ya. Pecahan-pecahan kacanya sudah sangat meresahkan. Ini anti goresnya lumayan, ini anti goresnya lumayan bagus ya, keras sekali lemnya. Oke, sudah terlepas. Kita fokus membuka ini LCD. Kalau untuk LCD baru lumayan gampang ya membukanya.
Oke, sudah terbuka. Nah, karena tadi LCD-nya masih bagus, sekarang alangkah baiknya kita tes ya. Kalau masih bagus berarti sukses dalam membuka LCD. Kalau jika sudah rusak berarti gagal ya. Karena LCD yang seperti ini masih bisa dimanfaatkan sebenarnya. Kita tes. Oke, kita tes, hidupkan. Oke, alhamdulillah hidup ya. Hidup. Berarti bisa dikatakan sukses dalam membongkar LCD. Ini kemungkinan habis baterai. Lama sudah tidak dimatikan sepertinya handphonenya. Lama sudah tidak dimatikan. Makanya sekali dia mati, apalagi buka baterai itu bangkitnya sangat lama sekali ya. Lama sekali bangkitnya. Jadi masih sama seperti tadi tompelnya LCD-nya. Ini akan kita bersihkan ya dengan separator vakum. Kita akan membersihkannya nanti dengan separator atau vakum. Oke. Menjelang LCD datang, saat kita pasang.
Oke, sekarang ini paketnya lagi kita pesan ya. Ini sedang diantar oleh driver ojek online. Sembari itu kita akan memperbaiki LCD-nya. Ini akan kita hilangkan dengan separator. Oke, kita cabut saja ya. Mudah-mudahan bisa hilang. Oke, sekarang kita menuju tampilan separatornya nih. Nih. Ya. Kita menuju tampilan separator. Kita tunggu dulu sampai panasnya 80 derajat Celcius ya. Ini sampai 80 derajat ya. Baru kita masukkan LCD-nya. Ini LCD yang tadi. Oke, sudah 80 derajat, kita masukkan saja LCD-nya. Ini ya. LCD tadi kita masukkan ke dalam dan kita vakum. Ya. Ini saya menggunakan kompresor kulkas freezer ya. Bukan. Kulkas 2 pintu. Dengan menggunakan kompresor kulkas 2 pintu itu lebih cepat pengisian anginnya. Oke, kita tunggu beberapa saat, sekitar 10 menit ya. Kita tinggal tunggu 10 menit. Oke, LCD-nya sudah sampai ya. LCD yang kita pesan sudah datang. Tinggal nanti kita pasang ya. Tinggal kita pasang. Packingnya sangat rawan ya. Ini kita beli LCD bukan kue ini ya. Packingnya enggak, kurang bagus, kurang safety packing LCD-nya. Oke, begini ya. Kita cek segi fisik mulus dan kita cek langsung fungsinya di sini dulu sambil menunggu LCD yang kita perbaiki ya. Kita cek fungsi di sini.
Oke, fungsi sementara hidup ya LCD-nya. Oke, sudah hidup normal ya, dan seperti ini aman sepertinya. Kita coba cek lagi. Sangat responsif ya, merek OG, recommended. Oke, kita matikan saja dan kita cek sekarang LCD yang tadi kita perbaiki. LCD yang kita perbaiki, kita cek. Oke, kita lepaskan ya. Dan kita akan cek fungsinya juga. Kita akan cek, kita tes apakah sudah hilang apa belum tompel. Oke, sepertinya masih ada bagian kamera ya, bagian kamera masih ada.
bagian kamera atau bagian trigger juga ada sedikit, masih belum hilang ya. Kita lanjutkan lagi membersihkannya. Kita panaskan lagi dengan separator. Oke, kalau yang ini langsung kita pasang ya, yang LCD yang baru langsung kita pasang saja, karena konsumennya memang minta ganti ya biar cepat, karena itu prosesnya lama. Kalau membersihkan tompel prosesnya sangat lama. Bersihkan bagian frame yang akan kita pasang LCD dari tumpukan atau sisa-sisa lem yang sebelumnya, agar nanti tidak tumpang tindih saat pemasangan, sehingga membuat posisi dari LCD-nya tidak presisi ya. Oke, sekarang kita pasang ya, kita coba tes tingkat kepresisiannya seperti apa ya, tebal atau pas. Sepertinya oke ya, tapi bagian atas agak tinggi, bagian atasnya agak tinggi ya, bagian bawah oke, bagian atas agak tinggi. Oke, kita kasih lem dan jangan lupa lepaskan plastik ini, karena plastik ini juga menambah ketebalan dari LCD. Kemudian lem ini juga kita lepaskan agar posisinya pas ya, tidak bergeser-geser. Kemudian bagian kamera juga kita lepaskan sebentar lagi. Kita lem dulu bagian frame. Bagian frame kita lem dulu. Masih kurang bersih ya, kita bersihkan lagi.
Oke, kita pasang lem di bagian frame. Jangan lupa ini ada sensor ya. Ini ada sensor, satu buah sensor bagian ini, jangan kita kasih lem. Kalau kita kasih lem bagian sensor, itu bisa menutup fungsi dari sensornya. Oke, kemudian kita kasih juga bagian LCD. Biar makin erat ya. Oke, kemudian kita siap-siap memasang. Kita tambahkan sedikit lem juga di sini buat keamanan ya. Langsung kita pasang. Dan jangan lupa plastik kamera dibuka. Oke, kita jepit atau eratkan dengan karet ataupun penjepit. Juga boleh karet ataupun penjepit. Saya di sini memakai karet dulu. Oke, kita tunggu saja sampai lemnya mengering ya.
Oke, kita coba bongkar ya, bongkar kembali untuk memasang seluruh perangkat handphonenya dulu, biar bisa kita pastikan LCD-nya ada spot putih atau tidak. Kadang dia LCD itu ada spot putih saat setelah dipasang. Sebelum dipasang normal saja, namun setelah dipasang ada spot putih. Itu karena ada tekanan ya. Kadang sebelum dipasang baterai dia normal, setelah dipasang baterai dia tidak ada spot putih, jadinya bintik putih memutih bagian layar. Itu penyebab kalau kita sudah pernah ganti LCD ya, salah satunya. Kemudian kita pasang dulu ya, biar nanti kita jika terlalu erat kita renggangkan sedikit LCD-nya. Oke, kita pasang kembali, pasang baterainya juga. Pastikan baterainya ini tidak bengkok ya, pastikan dulu baterainya tidak bengkok, sudah normal, karena ini mempengaruhi ya, baterai yang bengkok itu mempengaruhi tekanan pada LCD. Oke, kita pasang baterai. Benar saja ya, ini terlalu ke atas, kita geser lagi sedikit ke bawah. Seperti ini ya, tadi terlalu ke atas, ini pun terlalu ke bawah. Oke, kita paskan dulu soketnya, kita pasang baterai. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita pasang baut mesin, ada dua tadinya, satu di sini bagian atas dan satu lagi di bawah. Gimana tadinya itu? Di sini mungkin ya. Enggak, kan di sini. Lihat kopernya dulu. Baut. Oh, cuman satu sepertinya. Oh, enggak, di sini ternyata. Ada di bagian sini. Satu baut di area sini. Oke. Kemudian kita pasang koper. Pasang semua baut kembali. Dan kita sebelum pasang semua baut, kita coba hidupkan dulu ya, apakah sudah hidup atau belum. Sudah, kita lanjutkan pasang baut. Ini sepertinya belum pas, kita paskan dulu. Bagian kamera belum cocok. Oke, sudah seperti itu. Sudah, memang itu kodratnya ya. Emang itu desainnya sepertinya.
Kemudian kita pasang cover mesin. Alhamdulillah ya, tidak ada spot putih. Oke, kita pasang fingerprint. Oke, sekarang kita kasih lem bagian ini. Karena bagian ini tadi salah kita membuka ya. Karena udah lama, tipe ini sudah lama tidak beredar di pasaran, jarang masuk. Bahkan saya pertama kali ya, baru pertama dan terakhir mungkin ini. Tipe Y50 ini masuk ke sini ya. Pernah saya kerjakan. Sebelumnya belum pernah. Kita kasih lem bagian ini. Oke, sekarang kita pasang. Sekarang kita pasang tutup belakang. Dan kembali kita tambahkan karet seperti semula biar sama-sama erat posisi LCD dengan backdoor. Oke, ini sudah bisa dikatakan 95% selesai. Tinggal kita menunggu kering. Oke ya, tinggal kita menunggu kering. Kita tes dulu fungsi kamera. Kamera belakang normal. Kamera depan. Oke, normal ya. Ini karena tertutup plastik. Kamera belakang normal, jernih.
Oke, itu saja kita pastikan. Selebihnya sudah dipastikan normal karena fungsi LCD itu tidak mengganggu fungsi yang lain. Oke, demikian tutorial ini. Untuk LCD-nya, masih dalam proses ya. Kita tunggu saja. Itu di lain sesi ya. Untuk video ini sudah kita selesaikan, cukup sampai di sini. Maka terima kasih bagi yang menonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kemudian komen, like, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan pada update video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.